Puji Tuhan, Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Kita kembali malam ini masuk dalam renungan firman Tuhan. Mari saudaraku semuanya, kita mempersiapkan hidup kita, hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dan di dalam renungan firman Tuhan malam ini, kiranya Tuhan sumber segala berkat, kemurahan, rahmat dan anugerah yang memberkati kita dengan firman-Nya pada saat ini. Baik, mari kita semuanya tundukkan kepala dan masuk di dalam doa. Bapa, kami kembali bersyukur kepadamu pada saat ini atas segala kemurahan-Mu, rahmat-Mu dan berkat-Mu. Berkatilah semua pekerjaan, usaha, pendidikan, studi dan perkuliahan umat-Mu di sepanjang hari ini. Dan kembali kami akan bersekutu dengan Bapa dalam firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan buatlah seluruh jemaat-Mu yang ada dapat mengerti, memahami firman-Mu. Dan terlebih kami dapat hidup sesuai dengan ajaran Tuhan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Saudara, mari silakan ambil Alkitab kita masing-masing dan kita membuka Alkitab kita malam ini dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru yaitu dari Injil Matius. Injil Matius pada pasal yang ke-15 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-9. Injil Matius pasalnya yang ke-15 ayat 1 dan ayat sampai ayat yang ke-9. Kita akan membaca dulu ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Baik, kalau kita sudah dapat, mari kita baca ayat 1 dan ayat yang kedua. 2, 3. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Saudaraku, pada malam hari ini kita melihat bahwa ada dua golongan atau kelompok dalam agama Yahudi yang berasal dari kota Yerusalem. Ia datang menjumpai Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita sebagai orang-orang Israel, yang mana kita ini adalah beragama Yahudi?" Pelanggaran adat, budaya, tata hidup orang Yahudi yang dilihat oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah dalam hal soal membasuh tangan. Iya, membasuh tangan sebelum makan. Nah, saudaraku, dua golongan kelompok dalam agama Yahudi ini, yang pertama dikatakan adalah golongan atau kelompok orang Farisi. Orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang memahami firman Tuhan.
Yang kedua, orang-orang Farisi ini kebanyakan dari mereka adalah sebagai rabbi atau sebagai guru dalam agama Yahudi. Jadi mereka adalah memahami firman Tuhan, tahu firman Tuhan, bahkan mereka ini adalah guru atau rabbi, saudaraku, dalam agama Yahudi. Kemudian yang kedua adalah ahli Taurat. Ahli Taurat yang pertama, mereka ini adalah orang-orang yang menjadi, saudaraku, penafsir atau yang menerjemahkan, saudaraku, perjanjian lama, khususnya kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, ini ahlinya, ini ahli Taurat ini, saudaraku. Kemudian dikatakan juga selain mereka, saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka juga adalah orang-orang sebagai pengajar dalam perjanjian baru, saudaraku, yang menerjemahkan kepada orang-orang Yahudi, saudaraku, tentang hukum Taurat. Dan yang terakhir, memang mereka ini adalah ahlinya dalam soal kitab perjanjian lama atau kitab Taurat. Tapi kita lihat bahwa, saudaraku, dari konteks, saudaraku, profesi mereka atau panggilan atau jabatan mereka, kedudukan mereka sebagai rabbi, sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai orang-orang yang menafsir dan menerjemahkan, saudaraku, Alkitab, dan mereka adalah orang-orang yang pakar, yang ahli, yang memang sepenuhnya berada di dalam pengajaran firman. Sebab itu yang mereka gali, mereka pelajari, mereka tekuni setiap hari, setiap waktu dari, saudaraku, hari-hari hidup mereka. Tetapi sekarang datang kepada Tuhan Yesus, menjumpai Yesus, bukan, saudaraku, bertanya atau mempersoalkan tentang kebenaran, tentang firman, atau mengangkat bahasan-bahasan untuk menambah wawasan pengetahuan mereka, atau memberikan dorongan bagaimana untuk melakukan firman Allah, hidup sebagai orang yang saleh, orang yang setia, orang yang, saudaraku, beragama, orang yang melakukan firman Allah begitu. Tapi justru mereka datang kepada Yesus dan mempersoalkan murid-murid dari soal adat istiadat budaya orang Yahudi dalam soal kalau mau makan harus membasuh tangan dulu. Sama juga kalau mereka bepergian entah dari pasar atau dari perjalanan dari mana saja, bagi orang-orang Yahudi di setiap, saudaraku, pintu masuk rumah mereka itu ada tempat pembasuhan, membasuh tangan, membasuh kaki, supaya kalau kena becek, tanah atau kotoran atau apa itu bersih, baru mereka masuk ke dalam rumah. Ini rupanya sudah menjadi sebuah adat istiadat, tradisi atau budaya, saudaraku, dalam orang-orang Yahudi. Saudaraku, adat istiadat artinya ajaran yang diajarkan oleh manusia, yang dilakukan oleh manusia secara turun-temurun. Itu pengertian daripada adat istiadat. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan,
kita melihat bahwa ada juga ini orang-orang pakar firman Tuhan ini. Bukannya firman Tuhan yang dijadikan sebagai bahan diskusi, tetapi justru adat istiadat yang mereka angkat, saudara-saudara. Iya. Lalu kita akan meneruskan pada ayat-ayat selanjutnya. Iya. Ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4 kita baca 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati." Sekarang Tuhan, saudaraku, membalikkan kepada mereka. Kamu ini yang ahli Taurat, rabi, pengajar, guru, iya, kamu justru melanggar firman Tuhan untuk menjalankan adat istiadatmu. Kamu menempatkan adat istiadatmu, budayamu lebih tinggi daripada firman Allah, daripada perintah Allah. Contoh yang diangkat oleh Tuhan Yesus kepada mereka adalah, sebab dikatakan Tuhan berfirman begini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Menghormati ayah dan ibu itu adalah perintah Tuhan, adalah firman Tuhan. Lalu dibilang, barang siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, orang itu pasti dihukum mati. Nah, saudara-saudara, sekarang yang mereka bela tadi adalah masalah soal adat istiadat. Lalu saudara ringkas dalam Tuhan, mereka orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini justru melanggar firman Tuhan demi adat istiadat mereka. Saudara ringkas dalam Tuhan, ini sesuatu yang saudaraku sangat tidak baik, tidak benar di hadapan Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Lalu kita membaca selanjutnya ayat yang ke-5. Iya. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Tetapi kamu berkata, barang siapa yang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iya, secara tegas, keras Tuhan Yesus, saudaraku, bicara kepada mereka, iya, bahwa barang siapa berkata kepada ayah dan ibunya, apa yang ada padaku, iya, yang digunakan atau dipakai untuk pemeliharaan ibu dan ayah, saya sudah pakai, iya.
untuk saya persembahkan kepada Tuhan. Iya. Lalu dikatakan kalau sudah demikian, maka orang itu tidak wajib lagi. Iya. Tidak wajib lagi katanya saudara yang kekasih dalam Tuhan, iya, menghormati bapak dan ibunya. Karena apa? Karena dengan demikian dikatakan bahwa firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku lagi. Demi apa? Demi karena adat istiadatmu itu dan budayamu itu. Saudara, perhatikan baik-baik ini bahwa iya, ini adalah merupakan sesuatu yang perlu diwaspadai oleh kita semuanya, saudara-saudara, bahwa kita harus mengutamakan atau mendahulukan atau menempatkan dalam hidup kita ini, yaitu melakukan firman Allah, perintah Tuhan sebagai yang utama, sebagai yang di atas dari segala-galanya, atau daripada adat istiadat atau budaya kita, seperti apa yang telah merupakan satu kesalahan bagi ahli-ahli Taurat, bagi orang-orang Farisi, di mana mereka lebih mengutamakan adat istiadat dan budaya mereka. Untuk apa? Melanggar perintah Allah, melanggar firman Allah. Artinya mereka lebih menjalankan perintah manusia daripada perintah Allah. Seperti orang-orang Farisi ini, seperti ahli-ahli Taurat ini. Pertanyaannya adalah, apakah mereka tidak mengerti semuanya itu? Saudaraku, jelas mereka sangat mengerti. Seandainya ada yang lebih, dapat dikatakan mereka ini lebih daripada sekedar mengerti, saudara. Sebab itu Tuhan Yesus secara keras dalam ayat yang ke-7 dia berkata begini, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Iya. Ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudaraku, sampai karena Yesus tahu bahwa ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini sangat mengerti dan lebih daripada sekedar mengerti dan paham semuanya ini. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada mereka, hai orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu artinya orang yang mengerti, sangat paham, tetapi pura-pura tidak tahu. Nah, itu saudaraku, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Lalu kembali Tuhan Yesus mengutip apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam perjanjian lama itu, yang saudaraku berkata, ya, bangsa ini memuliakan aku. Katanya bangsa ini atau orang Yahudi ini memuliakan Tuhan, iya, dengan bibirnya. Saudaraku, dengan lagu yang merdu, dengan suara yang keras, saudara yang kasih dalam Tuhan, iya. Tetapi masalahnya adalah
hati mereka jauh daripada Tuhan. Jadi hanya bunyi saja saudara, tapi Tuhan nampaknya melihat juga suara saudara, pujian mereka, penyembahan mereka, tetapi ternyata hati mereka tidak kepada Tuhan. Lalu ayat yang ke-9 berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi dikatakan percuma mereka ini beribadah kepada Tuhan. Sia-sia mereka ini beribadah kepada Tuhan karena yang dilakukan bukan perintah Tuhan, bukan firman Tuhan yang dilakukan, tetapi yang dilakukan adalah perintah manusia atau adat istiadat. Sehingga dibilang percuma kamu beribadah kepadaku atau kepada Tuhan. Percuma kamu menyembah Tuhan, percuma kamu memuji Tuhan, karena hatimu bukan melekat kepada Tuhan, tetapi kepada perintah manusia atau kepada adat istiadatmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini kita dapat belajar bahwa bagaimanakah kita menjadi umat Tuhan yang tentunya adalah menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan, yang diperkenan oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan, yang saudaraku diberkati oleh Tuhan. Karena kita mau supaya semua ibadah kita, supaya semua perbuatan kita, supaya semua pelayanan kita, supaya semua pujian kita, penyembahan kita, apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita buat adalah supaya semuanya itu berkenan kepada Tuhan. Maka yang terutama dan yang utama adalah kita melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, saudara. Karena saudara, ketika kita melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, maka semua ibadah kita, perbuatan kita, pelayanan kita, pujian kita, persembahan korban apa saja saudaraku, kita diperkenan oleh Tuhan, kita diterima oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara mengutamakan Tuhan, melakukan firman Allah, maka apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan di dalam adat istiadat, dalam budaya, dalam lingkungan, saudara akan menjadi orang yang lebih daripada mereka yang berpegang kepada adat. Karena apa? Saudara beretika tinggi, saudara berbudaya tinggi, melampaui perintah-perintah manusia itu. Saudara lebih tinggi karena apa? Engkau ada di atas semuanya itu, karena engkau melakukan firman. Karena apa dibilang tadi? Engkau menghormati orang tuamu, engkau menghormati ayah dan ibumu, dan itu adalah perintah Tuhan. Dan ketika perintah Tuhan itu dilakukan, firman Allah berkata, orang yang menghormati ayah dan ibunya akan hidupnya, umurnya panjang di bumi ini. Berikut dikatakan saudaraku, hidupnya akan berbahagia
dan hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena ia menghormati ayah dan ibunya dan juga memberi pemeliharaan kepada orang tuanya, saudara-saudara. Wajib hukumnya bagi kita dan harus atas perintah tentang menghormati ayah dan ibumu, memberikan pemeliharaan, memberikan penghidupan dari saudaraku, pekerjaan usaha saudara, dari keuangan saudara, dari materi saudara. Saya mau bilang lebih dari itu adalah apa? Adalah kasihmu kepada orang tua, adalah penghormatanmu, perhatianmu kepada orang tua. Karena atas dasar kasih Kristus, kasih Tuhan yang melampaui kasih beliau atau kasih manusia atau kasih dunia, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara memberikan kasih agape, kasih yang abadi, kasih yang kekal. Ini yang saya bilang tadi, melampaui, melebihi dari semua adat istiadat budaya ketika kita melakukan firman Allah. Saudara berdimensi, berkarakter Kristus yang di atas daripada semua. Saudaraku, apa yang coba dibangun oleh manusia dalam adat istiadat dan budaya, engkau lebih berbudaya, engkau lebih beradat istiadat, karena adatmu, budayamu adalah adat yang ditanamkan oleh Tuhan, nilai-nilai surgawi, nilai-nilai yang tinggi, nilai-nilai ilahi, nilai-nilai Tuhan dalam hidup kita semuanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan masuk di dalam doa. Bapa, malam ini kami bersyukur oleh firman-Mu yang melawat kami, Tuhan, tentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang justru mengutamakan adat mereka, sehingga Tuhan Yesus mengecam mereka dengan berkata, "Hai orang-orang munafik, iya, engkau menjalankan perintah manusia dan perintah Tuhan engkau abaikan." Dan Bapa di sorga, malam ini kami membawa diri kami semua kepadamu. Mari Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu untuk mengutamakan melakukan perintah-perintah Tuhan, firman-firman Tuhan ini di dalam hidup kami semuanya, agar kami berdimensi, berkarakter Tuhan Kristus dalam hidup kami, sehingga kami mampu menghormati orang tua kami, ayah kami, ibu kami, oh Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, dan juga mengasihi, menyayangi, mencintai mereka. Demikian pula kepada sesama kami manusia, baik di dalam berjemaat maupun di dalam lingkungan masyarakat di mana kami berada. Tuhan, kami menjadi orang yang berbudaya, beradat, bernilai Kristus Tuhan, yang lebih tinggi daripada perintah-perintah manusia Tuhan. Tuhan, mari tolong kami semua, agar kami Tuhan selalu ada di dalam Tuhan, dan firman-Mu menjadi yang utama di dalam kami. Kami menjadi orang-orang yang, oh Tuhan, menghormati, menghargai sesama kami dengan nilai-nilai Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bapa, tanamkanlah dan hidupkanlah firman-Mu ini menjadi firman yang menjadi karakter, gaya
hidup kami semuanya Bapa. Bapa, terima kasih hamba-Mu berhenti bicara, namun Roh Kudus-Mu yang menolong kami semua. Segala beban persoalan umat-Mu Tuhan kami bawa di hadapan-Mu saat ini. Mari Tuhan lawat dan ulurkan tangan-Mu atas mereka dan jamalah mereka semuanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengangkat semua beban mereka dan mengganti dengan kelegaan dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan yang menguasai hati pikiran, hidup segenap keberadaan hidup kami, ya Bapa. Bapa, terima kasih. Kami berdoa bersyukur kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan. Lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, dan penghiburan oleh Allah Roh Kudus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.